Halo teman-teman Ezian, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Putu dari Mekayasa. Kalian bisa panggil saya Wahyu. Saya mengambil jurusan Food and Beverage Service di Elizabeth International. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 tokoh yang menginspirasi saya di dunia entrepreneur. Jadi pertama, tokoh yang saya ambil yaitu Raffi Ahmad. Jadi mengapa saya mengambil Raffi Ahmad sebagai tokoh yang menginspirasi saya? Di sini saya akan menjelaskan secara singkat perjalanan karir beliau. Raffi Ahmad merintis karirnya awalnya pada tahun 2000-an. Jadi Raffi Ahmad sebagai aktor di beberapa film dan FTV. Beliau juga pada tahun itu beliau menjadi pembawa acara di TV-TV Indonesia, salah satunya di acara Dahsyat. Nah, jadi waktu saya kecil, saya lumayan sering nonton beliau di acara Dahsyat itu. Saya melihat beliau seperti orang yang sangat bijak, baik dan sopan. Setelah itu, nama Raffi Ahmad mulai naik sebagai host yang terkenal, yang dikenal dengan baik, sopan, dan sebagainya lainnya. Setelah itu pada tahun 2014 Raffi Ahmad menikahi istrinya yang sekarang dikenal dengan Nagita Slavina atau Gigi. Nah, jadi Raffi Ahmad pada tahun 2014 nikah bersama Nagita. Setelah itu Raffi Ahmad memikirkan bisnis apa yang harus ia bangun untuk dirinya di masa depan, keluarganya di masa depan. Setelah itu Raffi Ahmad memikirkan untuk membangun bisnis yaitu Rans Entertainment. Pada awalnya Rans Entertainment itu dikenal dengan konten-konten di platform YouTube yang berisi tentang seperti vlog keluarga, daily vlog, atau tentang kolaborasi antara artis yang terkenal di Indonesia maupun di luar. Setelah sekian lama Raffi Ahmad beserta timnya menjalani Rans Entertainment ini. Rans Entertainment ini berhasil melejit pesat di dunia digital, sehingga Rans Entertainment ini memiliki beberapa subunit seperti di bagian fashion, contohnya RA Jeans, di bagian kuliner seperti Nagitos, serta Rans Entertainment ini memiliki klub bola yang disebut dengan Rans Esport. Ada juga Rans Music. Menurut saya Raffi Ahmad ini orang yang sangat pintar karena beliau memanfaatkan popularitasnya untuk menaikkan bisnis yang ia bangun. Jadinya orang semakin mudah mengenal kalau Rans Entertainment ini milik Raffi Ahmad. Jadi Raffi Ahmad ini memiliki pesan untuk anak-anak muda yang ingin sukses di usia muda seperti beliau. Raffi Ahmad berpesan untuk jangan mudah menyerah, selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Berikutnya, jangan pernah puas dengan apa yang didapatkan sekarang. Maksudnya tuh nggak boleh gimana ya? Kita tuh harus memikirkan ke depannya lagi. Kalau kita udah puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang, kita nggak akan tahu apa yang bakal datang nanti. Siapa tahu kita dapat rezeki yang lebih banyak lagi. Jadinya kita nggak boleh berhenti mencoba. Kita harus contoh dari Raffi Ahmad. Beliau itu nggak pernah belajar atau kuliah tentang ilmu bisnis, tapi beliau melihat pengalaman-pengalaman dari pengusaha-pengusaha yang udah sukses di luar sana. Jadinya kita harus bisa mencontoh beliau. Itulah alasan mengapa saya memilih Raffi Ahmad sebagai tokoh yang menginspirasi. Nah, jadi yang kedua saya memilih tokoh yaitu Sandra Dewi. Sandra Dewi mulai dikenal oleh publik karena ia menjadi finalis pemilihan Duta Pariwisata. Setelah itu Sandra Dewi membintangi beberapa film dan sinetron. Sandra Dewi juga kerap aktif membintangi sebuah film-film dan ia pun menjadi brand ambassador suatu produk. Karena kepopulerannya di dunia hiburan, Sandra Dewi ini memiliki personal branding yang sangat kuat
elegan, dan terpercaya. Setelah itu, Sandra Dewi menyadari bahwa pentingnya finansial dan investasi. Dari awal, Sandra Dewi memang dikenal sebagai artis yang hemat, tidak mudah tergoda untuk gaya hidup mewah seperti artis lainnya. Jadi ia fokus untuk menabung, investasi, dan membeli aset-aset untuk jangka panjang. Sandra Dewi mulai aktif di investasi pada saat ia masih aktif di dunia hiburan. Ia membeli rumah atau apartemen itu bukan hanya untuk ia tinggali, tapi untuk investasi atau aset jangka panjang. Sebelum beliau menikah pun, beliau memiliki beberapa apartemen di daerah Jakarta dan daerah lainnya. Pesan dan contoh yang bisa saya ambil dari Sandra Dewi ini, yang memotivasi saya itu karena walaupun ia memiliki uang yang banyak, ia terkenal sebagai artis yang sukses di dunia entrepreneur, beliau ini tidak membuang-buang uangnya atau foya-foya dengan bergaya hidup mewah atau glamor, tapi beliau memikirkan jangka panjang. Mindset beliau sangatlah bagus untuk investasi di suatu masa yang akan mendatang. Nah, jadi yang terakhir, saya memilih Atta Halilintar sebagai tokoh yang menginspirasi saya. Saya di sini akan bercerita sedikit tentang perjalanan bisnis beliau. Atta Halilintar lahir di keluarga besar Gen Halilintar. Sejak kecil, Atta Halilintar memang sudah memiliki jiwa-jiwa bisnis. Sejak kecil ia sudah mulai berdagang kue, menjual HP-HP bekas atau second. Selanjutnya, mulai dari tahun 2016, beliau mencoba untuk merintis karirnya di platform YouTube. Beliau pada waktu itu membuat konten, berbagai konten. Salah satu contohnya konten prank, konten makan, konten jalan-jalan, konten motivasi, dan beliau pun sukses menjadi YouTuber dengan subscriber terbanyak di Asia Tenggara. Setelah itu, Atta Halilintar tidak berhenti saat itu juga. Beliau memikirkan bisnis apa lagi yang harus beliau bangun. Akhirnya Atta Halilintar membangun bisnis di bidang fashion yang namanya Atta Halilintar atau AHA Brand. Di bidang kuliner juga ada, di bidang e-sport ada, dan banyak lagi lainnya. Walaupun beliau memang lahir di keluarga yang kaya, tapi beliau tidak mau bergantungan kepada orang lain atau orang tuanya, karena beliau memiliki prinsip untuk berani mencoba, belajar mandiri, dan itu yang tidak bergantung pada siapapun. Beliau memiliki pesan untuk janganlah takut mencoba. Jika kamu takut mencoba, kamu tidak akan tahu hasilnya. Dan itu saja 3 artis atau tokoh yang menginspirasi saya di bidang entrepreneur. Terima kasih. Bye.